Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ila yaumi liqa'i rabbih. Hadratal Mukarramin yang kami sangat hormati dan muliakan, Bapak Rektor Universitas Airlangga, Bapak Profesor Muhammad Nasih, beserta seluruh jajaran yang kami hormati, Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Ibu Dian Agusta beserta seluruh jajaran juga, para Dewan Guru Besar, beserta seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, para dosen, para pamong, seluruh hadirin hadirat yang hari ini bergabung di dalam majelis kita, meskipun secara online, meskipun secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Dan kita berada dalam suasana syukur seperti tadi diamanahkan oleh Bapak Rektor, syukur atas nikmat Ramadan yang telah kita lewati dan taufik dari Allah sehingga kita melewati Ramadan dengan mengisinya insya Allah kemarin dengan berbagai hal yang baik, dengan berbagai amal saleh dan ketaatan kepada Allah. Maka kami atas nama pribadi kepada Bapak Ibu sekalian mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua di bulan Ramadan, dan dengan athar amal di bulan Ramadan itu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun di dalam kebaikan-kebaikan insyaallah. Dan juga ini adalah sebuah sunnah hasanah, tradisi yang baik yang dicetuskan di Nusantara kita yang kita cintai, adanya kebiasaan untuk saling memaafkan, saling memberikan maaf yang sebesar-besarnya kepada sesama setelah selesainya bulan Ramadan, di kesempatan Hari Raya Idul Fitri, di kesempatan bulan Syawal, dan bahkan kemudian diselenggarakan acara-acara seperti acara Syawalan ataupun acara yang bahasa Arab tapi orang Arab bingung kalau ditanya itu artinya apa, yaitu halal bihalal, satu istilah yang sangat Indonesia, yang sangat Nusantara. Beberapa orang sempat menyampaikan halal bihalal ini satu yang dicetuskan oleh Allahu Yarham Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tetapi ternyata beliau tidak sembarang menyampaikan ini, bukan karangan beliau sendiri. Kalau di Ngariksa kemarin penelitian teman-teman yang suka meneliti naskah-naskah lama, pada masa Sunan Gunung Jati ada naskah yang menyebut kata halal bihalal itu sudah ada. Jadi dia istilah yang sangat mengakar di Nusantara ini bahkan sejak abad ke-15. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ijtihad para ulama Nusantara untuk mencetuskan halal bihalal atau mencetuskan saling memaafkan seba'da Ramadan ini ada petunjuk dalil, isyarah dalil yang sangat kuat. Secara umum, bulan Ramadan itu adalah penghapus dosa, sebagaimana ibadah Jumat maupun juga salat 5 waktu. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, salat yang 5, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan berikutnya menjadi penghapus bagi seluruh dosa-dosa yang ada di antaranya, dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa besar.
Jadi secara alami dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah karena ibadah kita, yakni salat 5 waktu, Jumat dan Ramadan. Tentang salat 5 waktu, misalnya Rasulullah SAW bersabda, bagaimana sekiranya di antara kalian memiliki rumah di tepi sebuah sungai, lalu setiap hari dia turun untuk mandi ke sungai itu 5 kali. Kira-kira, kata Nabi SAW, apakah masih tersisa kotoran melekat di badannya? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, demikianlah perumpamaan orang yang melaksanakan salat 5 waktu. Maka apakah masih tersisa dosa di badannya? Nah, kalau yang ditanya sahabat, mereka yakin menjawab bahwa tidak tersisa kotoran orang yang mandi 5 kali sehari semalam. Tapi kalau pertanyaannya untuk kita, tentu harus ada muhasabah dalam jawabannya, yaitu tergantung bagaimana mandinya, gitu ya. Apakah tersisa kotoran, noda kalau kita melaksanakan mandi 5 kali sehari di rumah yang dekat sungai itu? Tentu tergantung mandinya bagaimana. Sebagaimana kalau kita ditanya, apakah masih tersisa dosa-dosa kalau kemudian kita setiap hari salat 5 waktu? Kalau para sahabat mungkin ya clear, bersih gitu ya. Kalau kita muhasabahnya ya belum tentu, tergantung seperti apa salatnya. Tetapi secara umum as-salawatul khams atau salat yang 5 itu menjadi penghapus segala dosa di antaranya. Oleh karena itulah penting untuk kita itu menjaga salat di tepat waktu, selain untuk segera mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang terjadi di antara satu salat dengan salat yang lain, karena salat itu seperti vaksin, imunitas. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, maka kalau salat subuhnya beres gitu ya, bahasa agamanya khusyuk dan diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salat subuh ini akan cukup untuk menjaga kita dari terjatuh ke dalam perbuatan keji dan mungkar sampai zuhur. Kalau salat zuhurnya khusyuk, maka dia dosis yang cukup untuk menjaga kita sampai asar. Kalau salat asar yang khusyuk, maka dia cukup untuk menjaga kita sampai maghrib. Begitu seterusnya. Nah, kenapa kemudian salat 5 waktu itu penting dilaksanakan tepat waktu? Karena imunitas yang kita dapatkan dari salat subuh supaya terjaga dari perbuatan keji dan mungkar itu bertahannya sampai waktu zuhur. Kalau kita terlambat waktu zuhurnya, gitu ya, kita ulur salat zuhurnya, berarti imunisasi berikutnya itu kita telat, gitu ya. Nah, imunisasi yang telat ini bisa berbahaya karena kemudian di sela itu bisa syaitan dan hawa nafsu kita yang mengambil alih kendali diri kita, lalu menjatuhkan kita ke dalam tadi perbuatan keji dan mungkar. Jadi kenapa kok salat 5 waktu itu penting tepat waktu juga? Karena tadi jangan sampai telat divaksinasi, jangan sampai telat imunitas kita kembalikan berfungsi seperti sedia kala, karena ancaman untuk jatuh ke dalam perbuatan keji dan mungkar itu senantiasa mengintai. Jadi ini tentang as-salawatul khams. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, dan Jumat ke Jumat. Setiap Jumat kita menyimak khutbah, melaksanakan salat 2 rakaat salat Jumat, maka ini juga menjadi penghapus dosa-dosa di antaranya. Apalagi kalau ditambahkan amalan-amalan sunnahnya, seperti memperbanyak sholawat, seperti membaca suratul kahfi, seperti juga memperbanyak doa di akhir hari Jumat. Itu salah satu waktu yang mustajabah, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang akhir hari Jumat, gitu ya, menjelang maghrib hari Jumat ini adalah satu penghapus bagi dosa-dosa antara Jumat satu dengan Jumat yang lain. Jadi yang antara sholat 5 waktu juga bersih, di luar itu kalau masih tersisa dibersihkan dengan Jumat. Kemudian secara tahunan Allah mengaruniakan Ramadan. Bagaimana Ramadan menjadi pembersih segala sesuatunya, dan kesempatan bebersih yang Allah berikan di bulan Ramadan itu begitu besar sehingga malaikat Jibril alaihissalam pun itu gemes
kepada orang-orang yang sampai bulan Ramadan berakhir kok dia belum diampuni. Ini menjadi kegemasan tersendiri dari malaikat Jibril alaihissalam. Jadi karena Rasulullah SAW sudah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Demikian pula qiyamnya, "Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa beriman kepada berqiyam, melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, tahajud di bulan Ramadan, menghidupkan malam, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, sehingga pada suatu hari Jibril alaihissalam ini gemes ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang naik ke mimbar, gitu ya. Falamma raqqa darajatal ula, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Thumma raqqa darajatas tsaniyah, thumma qala amin. Thumma raqqa darajatas tsalisah, thumma qala amin. Jadi Rasulullah SAW itu menaiki mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, di mana mimbarnya Rasulullah itu 3 undakan. Pada saat itu, dan Rasulullah di undakan pertama berhenti sejenak dan berkata amin. Lalu naik ke mimbar di tingkatan kedua. Di tingkatan kedua beliau berhenti sejenak dan mengatakan amin. Lalu beliau naik ke mimbar yang tingkatan ketiga dan beliau mengatakan amin. Faqalu, maka sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ketika kami melihat engkau menaiki mimbar, di setiap tingkatan mimbar engkau berkata amin, apakah yang engkau aminkan?" Maka Nabi SAW bersabda, "Falamma raqaitu darajatal ula ja'ani Jibril faqal." Ketika aku sedang menaiki mimbar di tingkatan pertama, datang kepadaku Sayyidina Jibril alaihissalam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, man adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Gitu ya. Ada orang mendapati Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu darinya, lalu dia belum diampuni, maka celakalah dia. Dalam riwayat lain, saqiya abdun, celakalah seorang hamba. Adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Sudah dilewati Ramadan, tetapi dia belum diampuni. Kemudian di undakan kedua, Jibril mengatakan, saqiya abdun adraka walidayhi ahadahuma aw kilahuma thumma lam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya, salah satu atau keduanya masih hidup di sisinya, lalu itu tidak menyebabkan dia bisa masuk surga. Yang ketiga, saqiya abdun dzukirta indahu falam yusalli alaik. Celakalah hamba, kata Jibril, yang ketiga, orang yang nama Rasulullah SAW disebut di sisinya, kemudian dia tidak mau mengucapkan salawat kepadanya. Jadi ini 3 kegemesannya malaikat Jibril alaihissalam itu. Yang pertama, orang dilewati Ramadan kok belum diampuni. Yang kedua, masih memiliki orang tua kok tidak bisa menjadi sebab masuk surga. Yang ketiga adalah bagaimana dia disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia tidak mengucapkan salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut 3 yang celaka, kata Jibril alaihissalam. Nah, kita melihat pada yang pertama tadi, seakan-akan Jibril alaihissalam tidak mengatakan di bulan Ramadan yang kesempatan untuk diampuni begitu besar, dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan pintu surga yang dibuka, dengan pintu neraka yang ditutup, dengan setan-setan yang dibelenggu, gitu ya. Itu kesempatan untuk diampuni begitu besar, kok dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih sulit baginya, logikanya ya, akan lebih sulit baginya untuk diampuni oleh Allah di bulan-bulan yang lain.
di bulan Ramadan yang kesempatan untuk diampuni saja sedemikian besar, itu dia belum terampuni, maka akan lebih sulit dia berharap bisa diampuni Allah di bulan yang lain. Meski tentu Allah Maha Pengampun, tetapi Dia yang Maha Pengampun sebenarnya telah membuka kesempatan Ramadan yang sangat luas, sangat lebar pintunya, maghfirahnya untuk hamba-hambanya memohon ampun, tapi kok masih ada yang belum terampuni sampai Ramadan lewat. Ini sungguh dalam tanda kutip di sisi Jibril alaihissalam keterlaluan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang lalu, dan kita kembali menjadi hamba yang bersih di bulan Syawal ini untuk menyongsong perjuangan baru, gitu ya, tadi diamanahkan oleh Pak Rektor, menjadi orang baru dengan perjuangan yang baru di menghadapi 11 bulan sampai bertemu lagi dengan Ramadan. Ini harus dengan kekuatan yang lebih besar, lebih teguh, lebih istiqomah, karena tentu kalau di bulan Ramadan syaitannya dibelenggu, di bulan Syawal dan seterusnya sampai bulan Sya'ban nanti ini kita selain harus menaklukkan hawa nafsu, kita berhadapan dengan syaitan yang senantiasa mengintai, yang senantiasa mencari kelengahan untuk menjerumuskan dan menjatuhkan kita ke dalam kerugian di dunia dan di akhirat. Nah, selain itu, tadi saya menyebutkan para ulama Nusantara ini luar biasa karena memberikan kepada kita satu sunnah hasanah, yaitu saling memaafkan sebada Ramadan. Logikanya di mana? Logikanya karena dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung tentu adalah dosa-dosa kita kepada Allah. Adapun dosa-dosa terhadap sesama itu ada urusannya tersendiri, di mana juga diperlukan keridhaan, kemaafan dari sesama tersebut, sehingga kita mendapatkan ampunannya Allah dari yang kita lakukan terhadap sesama. Jadi dosa kepada orang lain itu tetap akan diperhitungkan, karena tentu berbeda dengan dosa kepada Allah yang Allah bisa langsung menghapus. Kalau dosa kepada orang lain itu yang bersangkutan belum merelakan, belum memaafkan, belum berlapang dada atasnya, dia tetap akan meminta gugatan ganti rugi kelak di hadapan pengadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dosa kepada Allah, ya insya Allah mudah-mudahan bersih, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Luas karunia-Nya. Tetapi kalau dosa kepada sesama, itu kita memerlukan penghalalan, memerlukan keridhaan, memerlukan pemaafan dari sesama tersebut, hingga kita mendapatkan ampunannya Allah darinya. Memang urusan muamalah kepada sesama itu urusan yang berat, urusan yang tidak mudah, urusan yang bisa bikin repot di akhirat. Hatta ada orang-orang yang sebenarnya VVIP, Bapak Ibu yang Allah. Kita tahu kalau VVIP itu kan harusnya bebas hambatan. Ada orang yang bisa yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa melalui perhitungan amal, tanpa melalui pengadilan, tanpa mengalami mahkamahnya Allah, gitu ya, tanpa melihat catatan amal, sudah nggak peduli, pokoknya dia VVIP, jadi langsung masuk surga. Yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Tapi bahkan orang seperti ini, yakni para syuhada, ini bisa terhalang masuk surga karena satu urusan dengan orang lain. Apa itu? Hutang. Jadi urusan hutang saja, kita membayangkan ya, urusan hutang itu bisa menghalangi seorang VVIP untuk masuk surga tanpa hisab. Maka memang urusan dengan sesama ini tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita anggap sebagai sesuatu yang kecil. MH Ibn Najib, Cak Nun pernah membuat sebuah cerita yang sangat menarik, judulnya Selilit Sang Kiai. Di seorang kiai yang sangat soleh, yang terkenal dengan berbagai amal kebaikannya, itu bisa terhalang masuk surga, kata beliau, karena selilitan, ya, karena ada makanannya di sela gigi, gitu ya, itu namanya selilitan. Ketika dia selilitan, dia pulang dari
kenduri gitu ya, habis makan, kemudian si lilin itu ya refleks saja tangannya itu mencungkil pagar milik tetangganya, serat bambunya dia ambil kecil untuk membersihkan selilitnya. Kalau tetangganya tidak ridho kepada pagarnya yang dicuil itu, nah itu bisa menjadi urusan yang sangat panjang di akhirat. Ini gambaran betapa tidak sederhananya urusan dengan sesama manusia, sehingga para ulama kita dulu itu luar biasa ketika kemudian mengkreat satu amal yang disebut sebagai halal bihalal atau syawalat, di mana kemudian kita memiliki kebiasaan untuk saling memaafkan dengan sesama setelah selesai bulan Ramadan. Itu untuk melengkapi ampunan yang diperoleh dari Allah dengan ibadah-ibadah Ramadan dengan kemaafan dari sesama, sehingga kita betul-betul bersih, sehingga kita betul-betul selesai semua urusan dan dihapus dosa-dosa kita. Itu harapannya. Karena memang repot urusan dengan sesama itu tadi seperti kita sebutkan. Bahkan seorang ulama tabi'in terkemuka namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengagetkan murid-muridnya ketika beliau berkata, sesungguhnya menghadap Allah dengan membawa 1000 dosa kepadanya itu lebih ringan bagiku daripada menghadap Allah dengan membawa 1 dosa, 1 kesalahan kepada sesama manusia. Murid-muridnya terkejut. Mereka mengatakan, kok bisa begitu, wahai guru? Padahal kalau kita berdosa itu kan diukur kepada siapa kita berdosa. Kalau kepada sesama hamba, maka dia sesama makhluk. Sedangkan kepada Allah, maka Allah itu adalah Rabb semesta alam. Ya, kalau kita bayangkan kita bersalah sama teman sendiri dengan bersalah kepada presiden, kan beda ya levelnya. Kesalahan pada presiden itu bisa lebih panjang urusannya. Tetapi, kok ini tadi dikatakan, membawa 1000 dosa kepada Allah bisa lebih ringan daripada 1 kesalahan kepada sesama. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, karena Allah itu ketika kita bersalah kepadanya, maka dia itu sangat sabur, maha sabar, tidak langsung menghukum. Meskipun dia mampu menghukum kita, ketika kita bersalah itu tidak langsung kita dihukum. Meskipun dia mampu menghukum, maka dia sabur, dan yang sangat sabar. Kita bahkan ditunggu untuk bertobat, diberi kesempatan. Selama itu juga ditutupi aib-aib kita. Allah itu nggak cerita-cerita tentang maksiat yang kita lakukan kepadanya dengan konferensi pers, kan enggak, gitu ya. Jadi kalau kita melakukan berbagai macam kesalahan kepada Allah itu, dia nggak buka cerita itu. Ada orang yang dibuka aibnya itu pun, menurut sebagian ulama itu memang karena itu cara Allah membuat dia segera bertobat, tetapi memang biasanya orang yang sampai dibuka aibnya oleh Allah atas 1 kesalahan itu pasti bukan yang pertama, gitu ya. Pasti bukan yang pertama. Jadi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab ada seorang itu ditangkap karena mencuri, lalu oleh Sayyidina Umar karena pencuriannya itu di atas nilai nisab akan dipotong tangannya, akan ditegakkan hadnya. Ibunya anak ini, ibunya orang yang mencuri ini kemudian memohon ampun kepada Sayyidina Umar yang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tolong ampunilah dia. Ini baru pertama kali dia mencuri. Kata Umar, tidak mungkin, gitu ya. Allah itu pasti akan memberi kesempatan bertobat beberapa kali sebelum kemudian cara tobatnya dipaksa dengan hukum yang ada pada seorang penguasa seperti aku. Jadi kalau anakmu ini, gitu ya, sampai ketangkep, lalu harus aku tegakkan had kepadanya, ini pasti bukan yang pertama. Karena Allah itu sangat santunnya sehingga dia tutup aib-aib sekian waktu, baru kemudian dia buka, gitu. Nah kemudian anaknya ditanya sama ibunya, betulkah ini bukan yang pertama? Anaknya bilang, iya ibu, sudah sekian kali. Kata Sayyidina Umar, kan betul kan? Jadi secara umum defaultnya itu tidak mungkin diungkap langsung oleh Allah. Allah itu jaga betul aib seorang hamba. Kecuali hamba yang sangat dicintai Allah, barangkali ada kondisi tertentu dia itu karena memang Allah kehendaki segera bertobat, dan Allah tahu kalau didiemin malah nggak bertobat, kemudian langsung dibuka aibnya, itu juga bisa terjadi. Tetapi defaultnya secara umum adalah bahwa dia itu pasti akan jaga dulu aibnya oleh Allah, diberi kesempatan untuk bertobat, ditunggu-tunggu tobatnya. Kalau dia bertobat kepada Allah, maka kemudian Allah akan terima tobatnya, Allah ampuni dosanya, Allah sambut dengan penuh rasa bahagia, dan dihapus kesalahannya, dihapus dosa-dosanya dari catatan amalnya. Itu kalau Allah. Tetapi kalau itu manusia, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, beda sama Allah. Kalau Allah menutup aib, maka manusia itu suka ngungkit-ngungkit kesalahan yang kita lakukan kepadanya.
Kalau Allah memaafkan, maka manusia itu tidak memaafkan dan dia akan menuntut ganti rugi atas kesalahan yang kita lakukan kepadanya. Kalau Allah itu sabar menerima taubat, maka manusia tidak akan sabar untuk menunggu kita meminta maaf. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh kesalahan kita, setelah dia mengampuni memaafkan kita, manusia itu meskipun sudah memaafkan, ya memaafkan iya, tapi melupakan enggak. Seringkali terjadi seperti itu, sehingga kemudian kata beliau, makanya kenapa aku katakan membawa 1000 dosa kepada Allah itu lebih ringan daripada membawa 1 dosa kepada sesama. Ini bersesuaian dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada suatu hari Nabi bertanya, "Ara'aitumul muflis?" Apakah kalian mengetahui siapakah yang dimaksud sebagai orang yang bangkrut? Kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, "Al-muflisu fina ya Rasulullah, man laisa lahu malun wala mata'un." Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya hal-hal yang bisa memenuhi kebutuhannya, dan dia tidak punya pekerjaan untuk menutupi hajat-hajatnya. Itu yang disebut sebagai al-muflis atau orang bangkrut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Balil muflis man atallaha bi salatin kadza wa bi siyamin kadza wa bi sadaqatin kadza." Bukan, kata beliau, yang dimaksud orang bangkrut itu orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa pahala salat sedemikian besar, membawa pahala puasa sedemikian besar, membawa pahala sedekah sedemikian besar, tetapi dia walakin syatama hada, tetapi dia suka mencela yang ini, waqtaba hada, menggunjing yang ini gitu ya, wadzalam hada, mengambil haknya yang ini, mendolimi yang ini, waqatala hada, atau bahkan menyebabkan kematian yang ini, dan seterusnya gitu ya. Maka kelak ketika kemudian hari pengadilan Allah ditegakkan, di depannya akan berjajar orang-orang yang menggugatnya. Setiap kali ada penggugat menggugat kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memerintahkan agar amal kebaikannya diambil, diberikan kepada orang yang telah dia rugikan. Kemudian orang berikutnya dia juga mengambil amal solehnya, diambil untuk membayar kerugian yang dia timbulkan kepada orang yang dizaliminya, orang yang diambil haknya, orang yang dia sakiti, gitu ya. Terus begitu sampai ternyata seluruh pahala amal kebaikannya itu habis. Ketika amal kebaikannya habis, ternyata masih ada orang-orang yang hendak menggugat dia. Maka ketika orang-orang itu menggugatnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dosa-dosa dari orang-orang ini, gitu ya. Orang-orang yang mendapatkan kezalimannya, kerugiannya, disakiti di dunia, ini diambil. Dosa-dosanya diberikan kepada si tergugat, kepada si tersangka, si terdakwa. Orang yang tadi punya amal sudah habis, malah ditambahi berbagai macam dosa-dosa dari apa yang diperbuat kepada orang lain, sehingga dengan begitu fadzalikal muflis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka demikian itulah orang yang bangkrut. Dia sebenarnya bawa pahala sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, sayang dia banyak melanggar hak-hak orang lain, yang itu semua harus dia bayar di pengadilan Allah dengan amal solehnya. Kalau amal solehnya habis, bahkan dia harus bayar dengan mendapatkan transferan dosa dari orang-orang yang dia rugikan. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang kemudian disebut sebagai orang-orang yang bangkrut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tadi kita singgung lagi menarik, bahwa kemudian kaum muslimin di Nusantara ditradisikan satu sunnah hasanah untuk saling memaafkan setelah selesai Ramadan. Ini sangat menarik karena juga bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Khalifah yang adil Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, utlubul afwa minallahi bil afwi anin nasi. Carilah maafnya Allah dengan memaafkan sesama manusia. Carilah maafnya Allah untuk kita dengan memudahkan diri memaafkan sesama manusia. Ini prinsip penting. Kalau kita ingin diampuni Allah dengan mudah, maka menjadi penting bagi kita untuk memudahkan memaafkan sesama. Bermudah-mudah memaafkan sesama. Karena kesalahan sesama pada kita
pasti lebih kecil daripada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau mudah-mudah memaafkan sesama manusia, maka insya Allah kita juga akan mudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik lagi, Bapak Ibu dan rahmati Allah, kalau kita menyusuri Al-Quran dan juga kutubut tis'ah misalnya, menyusuri Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah dan kutubut tis'ah, kita akan lebih menemukan dorongan, motivasi, janji pahala besar, pujian, itu untuk orang yang memaafkan. Bahkan juga perintah, itu untuk memaafkan. Kita nyaris tidak mendapati perintah untuk minta maaf, kecuali minta maaf kepada Allah yang disebut sebagai istighfar atau taubat, itu ada. Tetapi kalau minta maaf kepada sesama, kenapa tidak ada perintahnya? Seakan-akan ini sudah ditunjukkan bahwa ya kalau soal minta maaf itu nggak usah diperintahkan, harusnya minta maaf, gitu ya. Jadi logika Quran kadang-kadang begitu. Kenapa kok tidak ada perintah minta maaf? Karena itu tidak usah harus diperintahkan, harusnya sudah otomatis orang bersalah minta maaf. Tetapi karena tujuan diturunkannya Al-Quran Karim, tujuan dari risalah dinil Islam yang mulia ini adalah ma'anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Sesungguhnya kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu supaya kamu menjadi susah. Dan Allah itu menciptakan kita untuk tujuan beribadah kepadanya, maka kita akan menemukan bahwa di dalam Al-Quran ada perintah memaafkan. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkanlah, perintahkan yang ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Kita akan menemukan pujian untuk orang yang memaafkan. Wal 'afina 'anil nas wal kadhimil ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan marah, orang yang memaafkan sesama manusia. Kita akan menemukan dorongan untuk memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maka hendaklah mereka berlapang dada dan memaafkan. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak suka kalau Allah mengampuni kalian disebabkan kalian memaafkan dan berlapang dada itu? Ayat lain Allah mengatakan, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan dan mendamaikan, maka pahalanya adalah di sisi Allah terjamin tanpa batas. Gitu. Jadi dorongannya, motivasinya, semangatnya itu adalah tentang memaafkan. Perintahnya itu tentang memaafkan, bukan minta maaf. Karena tadi yang pertama, seharusnya kalau soal minta maaf kita nggak perlu disuruh, langsung aja. Tapi soal memaafkan itu perlu oleh Allah diberikan motivasi, penguat, janji pahala yang sangat tinggi, gitu ya, dan perintah, karena memaafkan itu tidak mudah. Meminta maaf jauh lebih mudah daripada memaafkan, gitu ya. Memaafkan itu berat, memaafkan itu sulit, dan lebih-lebih lagi, justru orang yang belum memaafkanlah yang akan terganggu hatinya dari tugas suci. Dan tugas utamanya yaitu tugas beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada si A, ada si B. Si A bersalah kepada si B. Si A belum memaafkan si B. Belum minta maaf kepada si B. Si B belum memaafkan si A. Itu yang lebih terganggu, ternyata bukan yang belum minta maaf, tapi yang belum memaafkan. Si A salah, si B belum memaafkan. Ketemu saja, si A santai saja, tidak merasa bersalah, bahkan mungkin si B ketemu si A malas, nyesek duluan. Lihat si A senyum, si B makin sakit hatinya. Senyumnya itu kayak nggak punya dosa aja gitu. Dalam hati dia mungkin batin begitu. Ini repotnya kalau dimanfaatkan setan untuk menjauhkan kita dari kebaikan. Lah si A yang belum kita maafkan, misalnya rajin ke masjid, nah kata setan jangan ke masjid, nanti ketemu si A tambah sakit hati, gitu ya. Akhirnya tidak ke masjid. Ini dalam kondisi normal ya, tentu bukan dalam kondisi pandemi. Ini kita sampai disalah pahami nanti. Dan yang kedua misalnya kalau ketemu lagi makan gitu ya, si A makannya lahap gitu ya, seneng, enak gitu. Si B makin nggak bisa makan lihat si A makan. Si A di rumah tidurnya nyenyak, si B
nggak bisa tidur mikirin si A, bimbang ke kanan, bimbang ke kiri. Dia itu kok nggak minta maaf, apa nggak merasa bersalah ya? Masa harus saya kasih tahu, kamu tuh salah sama saya, harusnya kamu mau maaf, apa minta maaf sama saya. Tapi ya gengsi kayak begitu dan lain sebagainya. Jadi lebih rusuh hatinya orang yang belum memaafkan itu daripada orang yang belum minta maaf. Karena misi agama Islam adalah menjaga manusia on the track, yaitu untuk senantiasa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hidupnya diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah, sedangkan perasaan belum memaafkan itu akan menjadi pengganggu yang sangat dominan bagi ibadahnya kepada Allah. Salat jadi gak khusyuk, puasa jadi gak enak, segala sesuatu jadi gak nyaman. Karena apa? Karena belum memaafkan. Maka itulah kenapa di dalam Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, memaafkan itu menjadi sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Bahkan menjadi amal yang dijanjikan surga sejak di dunia. Dan seorang sahabat yang sangat kita ingat ceritanya ya, 3 kali berturut-turut disebut-sebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Ada yang menyebut satu riwayat namanya Abu Damdam. Ini sahabat ini datangnya itu menjelang Rasulullah takbiratul ihram. Habis Rasulullah salam, dia sudah langsung pulang ke rumah. Jadi ibadahnya di masjid itu minimalis. Datang menjelang takbir, itu ya pulang sesudah salam. Terus gak ada wirid-wiridnya, gak ada pikir-pikirnya. Lalu seorang sahabat junior Abdullah bin Amr bin Al-As ngikutin dia, nginep di rumahnya, minta izin, ngamatin dia, ternyata tidak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Gak ada ibadahnya yang istimewa. Semuanya standar, itu pun standar minimal. Lalu ketika akhirnya didedes di hari ketiga, dipaksa ngaku apa amal andalannya, dia menjelaskan, aku itu setiap mau tidur, aku melepaskan semua perasaan ghil, dendam, gak enak, nyesek gitu ya, kepada sesama manusia itu semuanya aku letakkan, aku mohonkan ampun kepada Allah untuk semua orang yang salah kepadaku, dan aku beristighfar supaya aku segera bisa tidur nyenyak, gitu ya. Ini Masya Allah, gitu ya. Itu saja oleh Rasulullah 3 kali berturut-turut disebut sebagai ahli surga. Jadi lapang dada itu surga di akhirat, surga juga di dunia, kita jadi hidupnya nyaman. Jadi sampai dikatakan kita ini kadang-kadang memaafkan orang bukan karena dia layak dimaafkan. Kita ingin memaafkan orang karena kita tidak ingin dia menjadi beban di dalam diri kita. Dia aja gak pernah mikirin kita, kok kita jadi mikirin dia, gitu ya. Jadi kita memaafkan karena kita pertama tadi mengharap ampunan Allah lebih daripada orang itu mengharapkan maaf kita. Yang kedua, seseorang itu kalau minta maaf dan layak kita maafkan, maka maaf kita itu menenangkan dia. Tapi kalau ada orang yang tidak layak mendapatkan maaf kita, lalu kita maafkan, itu yang menenteramkan hati kita. Dan memang hati kita layak mendapat ketentraman supaya tadi fokus pada tugas ibadah kita kepada Allah, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, manasiku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Jangan sampai salatku mikirin dia, jangan sampai puasaku mikirin dia, manasikku mikirin dia, hidupku mikirin dia, matiku mikirin dia. Nauzubillah min dzalik. Dia yang belum kita maafkan bisa menjadi beban yang justru menjauhkan kita dari Allah, karena ibadah kita menjadi tidak lillah, jadi terganggu oleh sesuatu yang belum kita maafkan. Dan salah satu bahayanya tadi sudah kita singgung, orang tidak mudah memaafkan itu bisa ditunggangi setan untuk tidak cuma benci kepada orang yang bersalah, tetapi membenci kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu salah satu kesalahannya adalah tidak segera melapangkan dada. Jadi kenapa dia menjadi tokoh munafik yang memusuhi Rasulullah dan para sahabat, itu kan ada latar belakangnya. Jadi Aus dan Khazraj yang telah berpuluh tahun berperang, itu pada suatu masa akhirnya gencatan senjata dan mereka berunding untuk mengangkat satu orang pemimpin tunggal untuk kota Madinah yang mereka akan taati. Pada masa itu Abdullah bin Ubay bin Salul orang yang sangat baik, dia dermawan, dia suka berbagi kepada sesama. Jadi terkenal sekali kedermawannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga akhirnya Aus dan Khazraj itu sepakat mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin mereka untuk kota Madinah. Hari penobatan sudah ditetapkan, singgasana sudah disiapkan, ya tinggal seremoni penobatannya.
tepat beberapa hari sebelum seremoni tersebut, Rasulullah tiba di Madinah dari hijrah ke Madinah dari Mekah Al-Mukarramah. Gitu ya. Dari hijrahnya beliau tiba di Madinah sehingga akhirnya orang Madinah berpikir lah ini ada Nabi, kita tidak usah pakai raja-rajaan segala. Sehingga apa? Orang Madinah membatalkan pengangkatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya itu bukan kesalahan Rasulullah SAW juga, gitu ya. Beliau mana tahu ada urusan demikian, gitu ya. Tapi ternyata kehadiran Rasulullah membuat orang Madinah membatalkan pengangkatan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai raja. Itulah yang membuat Abdullah bin Ubay ini sangat marah, sangat dendam, gitu ya, sangat dengki kepada Rasulullah SAW, dan itu dia sembunyikan. Dia berpura-pura masuk Islam, dia berpura-pura bersama kaum muslimin, tetapi di dalam hatinya melakukan permusuhan yang sangat dahsyat, gitu ya, berkali-kali melakukan pengkhianatan yang sangat merusak, itu yang dilakukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi gara-gara sakit hati, cancel jadi raja, dia menjadi musuh yang sangat gigih memerangi Islam dari dalam, musuh dalam selimut, gitu ya, menggunting dalam lipatan. Dan kalau saja ya dia mau menerima fakta bahwa Rasulullah itu lebih utama daripada dia, tentu dia akan menjadi vice president di Madinah mendampingi Rasulullah SAW. Tapi sayang dia lebih memilih untuk membiarkan dirinya terus terluka, gagal move on, nggak bisa memaafkan, dan akhirnya menjadi musuh bagi kebenaran yang juga ada pada diri Rasulullah dan para sahabat. Ini salah satu bahaya ekstrim dari tidak mau memaafkan. Nah, ini Bapak dan Ibu Allah menjadi renungan bagi kita. Terakhir sebuah kisah dari cicit Nabi SAW, namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau ini bagaimanapun adalah satu korban yang selamat, satu-satunya anak lelaki Sayyidina Husain yang selamat dari peristiwa Karbala. Jadi peristiwa yang zalim kepada Sayyidina Husain, meskipun kita tidak seperti teman-teman Syiah yang berlebihan di dalam memperingati kematian Sayyidina Husain, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah kita tentu tetap berduka atas kezaliman yang terjadi kepada cicit Nabi dan keluarganya, cucu Nabi SAW, Sayyidina Husain dan keluarganya. Nah, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain ini satu-satunya anak lelaki Sayyidina Husain yang selamat dari peristiwa Karbala. Karena dia waktu itu masih sangat kecil. Nah, kemudian ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, beberapa puluh tahun kemudian, semua orang yang terlibat dalam peristiwa Karbala itu mendapatkan bala dari Allah. Ada yang dari pejabat tinggi tiba-tiba jadi buronan, ada yang dari orang yang sangat berpengaruh tiba-tiba jadi gelandangan, ada dari orang yang sangat kaya raya tiba-tiba menjadi pengemis, ada orang-orang yang kemudian terlilit hutang yang sangat besar, ada orang-orang yang rumah tangganya hancur dan sebagainya. Jadi orang-orang ini langsa semua. Dan luar biasanya Ali bin Husain di Madinah, itu cicit Nabi SAW ini kemudian menampung mereka semuanya, dia santuni kehidupannya, dia tanggung nafkahnya, gitu ya, dia berbuat baik kepada mereka semua. Sehingga orang-orang bertanya-tanya, wahai cicit Rasulullah SAW, ini adalah dulu orang-orang yang mendolimi keluargamu, menyakiti keluargamu. Apakah engkau tidak memiliki dendam kepada mereka? Karena sekarang engkau justru malah kemudian berbuat baik kepada mereka dan menyantuni mereka. Kata Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah, dendam itu seperti orang menenggak racun ke mulutnya sendiri, tetapi dia berharap orang lain yang mati karenanya. Dendam itu seperti orang yang menenggak racun ke mulutnya sendiri, tapi dia berharap orang lain yang mati. Apakah itu pekerjaan orang berakal? Kata beliau. Jadi menurut Ali Zainal Abidin bin Husain, memaafkan adalah sebuah tanda kebesaran kepada Allah. Memaafkan itu bukan kalah, memaafkan itu menang, gitu ya. Karena seseorang yang mampu membalas, tapi dia memaafkan, maka dia adalah orang yang sangat kuat, orang yang sangat jempolan, orang yang sangat hebat, seperti kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan memaafkan itu bukan karena yang bersangkutan pertama-tama layak mendapat maaf, tapi karena pertama-tama kita berharap ampunannya Allah, dan kita pertama-tama berkeinginan supaya kita fokus pada tugas kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai sebagian besar dari hati kita, waktu kita, tenaga kita, itu kita gunakan untuk memikirkan orang-orang yang memiliki salah kepada kita. Demikian akar dari tradisi Nusantara kita yang luar biasa, yang tidak dijumpai di
negeri-negeri muslimin yang lain, mungkin di belahan bumi yang lebih barat, gitu ya. Ini tradisi yang luar biasa. Apakah kalau ditanya itu bid'ah? Kalaupun bid'ah, maka pengertian dalam mazhab Syafi'i menurut saya adalah bid'ah hasanah. Satu hal yang baik, yang menurut saya lebih masuk definisi sunnah hasanah karena ada dalil umumnya tadi, yaitu bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan, dosa-dosa kita kepadanya, sedangkan dosa-dosa kepada sesama perlu mendapat keridhaan, kemaafan dari yang bersangkutan, agar kita juga bersih urusannya, tidak perlu menghadapi pengadilan Allah yang bisa membangkrutkan karena ada orang-orang yang akan menggugat kita yang perlu dibayar dengan amal soleh atau bahkan transferan dosa dari mereka. Naudzubillah min dzalik. Maka tradisi saling memaafkan halal bihalal setelah Ramadan usai adalah tradisi yang baik, hasanah, yang saya kira perlu senantiasa kita tetap amalkan dan lestarikan. Bahkan tadi Bapak Rektor juga menyinggung di momen berlebaran digunakan untuk silaturahim, untuk menyambung kekerabatan, gitu ya. Meskipun kata kasino warkop DKI kadang-kadang ada lucu juga ya soal mudik itu, bikin salahnya di Jakarta kok minta maafnya di kampung, gitu ya. Itu guyonan beliau. Tapi memang ini adalah satu tradisi yang baik, silaturahim yang falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahmi itu, manfaatnya adalah dimanjakan umur, diluaskan rezeki, dan termasuk silaturahim yang paling utama ya yang rahimnya paling dekat. Rahim itu artinya rahim ya, yang saudara seayah seibu itu paling berhak untuk kita sambung silaturahimnya. Saudara senenek, saudara senenek buyut makin meluas, nanti sampai saudara seayah seibu Adam dan Hawa alaihissalam secara umum tentu juga berlaku. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ini doa khas Indonesia juga, ja'alallahu minal a'idin al-faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.